Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayudya Bekti dengan NIM 2023 1011031031178. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara komprehensif 3 pasal penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang biasa kita kenal KUHP baru, yaitu mengenai pasal 51, 53 dengan 54 yang kita tahu di dalam 3 pasal ini saling berkaitan dan menjadi fondasi dalam bagaimana hakim dapat menjatuhkan pidana secara adil, proporsional, dan manusiawi. Jadi pemidanaan tidak boleh dilakukan secara kaku atau semata-mata bersifat pembalasan, tetapi harus mencerminkan keadilan substantif yang hidup di masyarakat. Dengan memahami ketiga pasal ini, kita bisa melihat bagaimana KUHP baru itu mengatur bahwa pemidanaan itu mencakup aspek pencegahan, rehabilitasi, penyelesaian konflik, hingga pemulihan keseimbangan sosial. Mari kita bahas satu-satu secara mendalam. Yang pertama ada pasal 51 mengenai tujuan pemidanaan. Tujuan pertama dari pemidanaan dalam pasal 51 huruf A yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Hal ini menekankan bahwa pidana memiliki fungsi preventif, yaitu mencegah seseorang maupun masyarakat luas untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam perspektif hukum pidana modern, pencegahan itu tidak hanya dilakukan atau ditujukan kepada pelaku atau special prevention, tetapi juga kepada masyarakat umum atau general prevention. Artinya, pidana itu dijatuhkan bukan sekedar untuk menghukum, tetapi juga memberikan pesan bahwa norma hukum harus dihormati dan pelanggaran akan menimbulkan konsekuensi yang tegas. Jadi selain itu, tujuan ini berkaitan erat dengan fungsi negara dalam memberikan perlindungan serta pengayoman bagi masyarakat. Dalam penegakan norma hukum yang konsisten, menciptakan rasa aman, kepastian, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Dengan demikian, pidana berfungsi menjaga ketertiban sosial agar masyarakat terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks KUHP baru, pendekatan ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak boleh dilakukan semata untuk pembalasan, tetapi juga harus berorientasi pada pencegahan perlindungan masyarakat secara menyeluruh. Lalu di huruf B ada memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Di dalam huruf B ini memperlihatkan bahwa KUHP baru itu mengadopsi nilai-nilai rehabilitatif justice. Jadi pemidanaannya itu tidak lagi dipandang sebagai tindakan yang memisahkan pelaku dari masyarakat. Jadi secara mutlak, tetapi sebagai proses pembinaan agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Lalu di sini pembinaan ini itu mencakup pendidikan moral, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan psikologis dan sosial pelaku agar setelah menjalani pidananya, terpidana mampu berperan secara produktif di dalam lingkungan masyarakat dan di lingkungan sosial. Jadi pendekatan ini menolak gagasan bahwa penjara itu semata-mata tempat penyiksaan atau hanya tempat pembalasan. Justru, negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa terpidana tidak terputus dari kesempatan memperbaiki diri. Dalam prinsip ini juga sejalan dengan teori pemasyarakatan yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Jadi, pidana itu menjadi alat koreksi sosial dan bukan menjadi pembalasan semata. Dalam huruf C ada menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai bagi masyarakat. Dalam hal ini, dalam tujuannya itu menunjukkan bahwa KUHP baru itu memasukkan prinsip restoratif justice dalam hukum pidana nasional. Fokusnya bukan hanya menghukum terhadap pelaku, tetapi pemulihan relasi yang rusak akibat tindak pidana. Dan tindak pidana itu dianggap sebagai konflik sosial yang merusak keseimbangan antara pelaku, korban, dengan masyarakat juga. Jadi pemidanaan harus berperan mengembalikan keseimbangan tersebut melalui suatu mekanisme seperti mediasi penal, pemulihan kerugian, hingga pemberian rasa aman bagi korban dan maupun masyarakat. Dalam konsep ini, keberhasilan pemidanaan tidak diukur dari beberapa berat pidananya, melainkan seberapa efektif pidana tersebut memulihkan harmoni sosial, dan pendekatan ini penting juga untuk mencegah dendam berkepanjangan, mengurangi residivisme, dan memastikan bahwa keadilan dapat tercapai secara substantif. Lalu yang terakhir ada di huruf D, yaitu menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Di dalam huruf D ini menegaskan bahwa salah satu misi pemidanaan adalah mendorong pelaku untuk menyadari kesalahan dan bertanggung jawab secara moral. Jadi penyesalan itu merupakan proses psikologis yang memungkinkan terpidana itu memperbaiki dirinya secara internal. Dan ini tuh sangat penting karena tanpa adanya kesadaran dan pertobatan, pemidanaan itu tidak akan efektif dalam jangka panjang. Dan tujuan ini juga berkaitan dengan konsep moral rehabilitation, yaitu membebaskan pelaku dari rasa bersalah melalui proses hukum yang adil, dan sehingga ia dapat memulai kembali kehidupan baru setelah menjalani pidananya. Dalam konteks ini, pemidanaan itu bukan untuk mempermalukan, tetapi sebagai sarana pembersihan moral atau biasa dikenal moral cleansing bagi pelaku. Jadi sehingga ia dapat diterima kembali oleh masyarakat dan di dunia sosialnya. Adapun selanjutnya penjelasan mengenai pasal 53 yakni pedoman pemidanaan. Dalam ayat 1, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Ayat ini menegaskan peran hakim sebagai the guardian of justice dalam sistem peradilan pidana. Hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang, tapi ia juga menjaga nilai-nilai keadilan. Jadi pemidanaan itu tidak boleh bersifat mekanis atau semata mengikuti teks undang-undang saja, melainkan harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan, kondisi kasus konkret, dan dampak putusan bagi berbagai belah pihak. Dalam teori hukum pidana, ini disebut sebagai judicial discretion atau kebebasan hakim untuk menilai bobot kesalahan pelaku dan tingkat ancaman pidana yang tepat. Peran hakim menjadi sangat penting di sini untuk memastikan bahwa pidana itu dijatuhkan secara proporsional, adil, dan tidak berlebihan. Ayat ini memastikan bahwa putusan pidana harus berpihak pada keadilan substantif, bukan semata-mata keadilan prosedural saja. Lalu selanjutnya ada di ayat 2, yaitu jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Ketentuan ini itu merupakan pembaharuan penting dalam KUHP baru. Dalam praktik sering terjadi ketegangan antara kepastian hukum yang berbasis aturan tertulis dengan keadilan atau justice yang berbasis kondisi konkret. Dan di KUHP baru 2023 ini menegaskan bahwa ketika kedua prinsip itu bertentangan, yang harus diutamakan adalah suatu keadilan. Ini menempatkan nilai kemanusiaan di atas kekakuan formal suatu hukum. Dan prinsip ini selaras dengan ajaran Gustav Redbruch yang mengatakan bahwa hukum yang tidak adil bukanlah suatu hukum. Artinya, putusan yang sangat formalistik ini tetapi mengabaikan rasa keadilan masyarakat haruslah dihindari. Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang ada di tengah masyarakat untuk memastikan bahwa pemidanaan mencerminkan proporsionalitas dan keadilan yang substantif. Baik, selanjutnya ada di pasal 54 yang mengatur mengenai pertimbangan dalam pemidanaan. Di huruf A ada bentuk kesalahan pelaku tindak pidana. Lalu dalam penentuan tindak pidana, hakim harus terlebih dahulu menilai bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Karena kesalahan adalah dasar utama pertanggungjawaban pidana. Dan bentuk kesalahan ini mencakup apakah pelaku bertindak dengan kesengajaan atau dolus, kealpaan atau culpa, ataupun bentuk kesalahan lain seperti dolus eventualis atau culpa lata. Jadi setiap bentuk kesalahan itu memiliki bobot yang berbeda dalam sistem pemidanaan. Misalnya perbuatan dengan kesengajaan menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran penuh dari pelaku untuk mewujudkan akibat pidananya. Hal tersebut memberi gambaran bahwa pelaku memiliki tingkat kesalahan moral yang sosial yang berat sehingga dapat dijatuhi pidana lebih tinggi. Dan sebaliknya, perbuatan karena kealpaan menunjukkan bahwa pelaku tidak berniat menyebabkan akibat pidana, tetapi kelalaiannya tetap menimbulkan suatu kerugian. Jadi pemidanaan itu terhadap culpa biasanya lebih rendah karena unsur kehendaknya lebih lemah. Oleh karena itu, biasanya bentuk kesalahan menjadi penting untuk memastikan pemidanaan yang proporsional, adil, dan sesuai dengan asas Ginstraf-Sonderschuld. Tidak ada pidana tanpa kesalahan. Hakim wajib mempertimbangkan kondisi efektif dan subjektif pelaku agar putusan tidak berlebihan atau sebaliknya terlalu ringan. Lalu di huruf B ada motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Motif dan tujuan itu merupakan sebuah faktor subjektif yang sangat penting dalam menentukan berat ringannya suatu pidana. Jadi motif di sini menggambarkan alasan internal yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan tujuannya adalah apa yang ingin dicapai dari suatu tindakannya tersebut. Jadi motif yang jahat seperti balas dendam, kebencian, keuntungan pribadi, ataupun niat mencelakakan orang secara umum
itu menjadi alasan pemberat suatu pidana. Jadi sebaliknya, motif yang muncul karena keadaan tertentu seperti tekanan ekonomi, kondisi darurat, ataupun tindakan spontan akibat tekanan emosional dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan peringan suatu pidana. Jadi hakim juga menilai apakah tujuan pelaku itu untuk merusak, mengambil keuntungan, menyakiti, atau sekedar mempertahankan diri dalam situasi terpaksa, itu dapat dipertimbangkan lagi. Jadi penilaian ini penting karena seseorang yang melakukan tindak pidana dengan tujuan memperoleh keuntungan semata memiliki tingkat kebahayaan yang berbeda dibanding pelaku yang tindakannya disebabkan oleh suatu kebutuhan yang mendesak. Dengan memahami motif dan tujuan, hakim dapat melihat kedalaman kesalahan moral pelaku sehingga pemidanaan menjadi lebih tepat, proporsional, dan tidak semata berfokus pada akibat, tetapi juga keadaan batin yang melatar belakanginya. Lalu selanjutnya ada sikap batin pelaku tindak pidana. Sikap batin berkaitan erat dengan kondisi psikologis pelaku saat melakukan tindakan pidana. Jadi pertimbangan ini mencakup kesadaran, kehendak, pengendalian diri, dan kemampuan pelaku memahami akibat perbuatannya. Lalu hakim di sini harus menilai apakah pelaku bertindak dalam keadaan tenang, keadaan marah, keadaan takut, terpaksa, atau berada di bawah tekanan tertentu. Sikap batin ini juga mencerminkan seberapa besar pelaku menyadari kesalahannya, baik sebelum, selama, maupun setelah tindak pidana itu terjadi. Misalnya nih, pelaku yang melakukan kejahatan dengan emosi memuncak mungkin memiliki sikap batin yang berbeda dari pelaku yang melakukannya dengan perhitungan matang dan tanpa rasa empati. Penilaian sikap batin ini membantu hakim memahami tingkat kesalahan subjektif pelaku sehingga putusan dapat menggambarkan keadilan yang lebih manusiawi. Selain itu, sikap batin juga berkaitan dengan kapasitas pertanggungjawaban pidana. Jadi seperti apakah pelaku mengalami gangguan jiwa ringan, ataupun ada tekanan psikologis, ataupun kondisi lain yang dapat mempengaruhi kemampuan mengendalikan diri pelaku. Dengan mempertimbangkan sikap batin ini, hakim dapat menghindari putusan yang terlalu kaku dan memastikan bahwa pemidanaan itu benar-benar sesuai dengan kondisi kejiwaan pelaku saat melakukan suatu perbuatan pidana tersebut. Lalu selanjutnya di huruf D ada tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan. Di sini, perencanaan merupakan salah satu faktor penting dalam pemidanaan karena menunjukkan tingkat kesengajaan yang lebih tinggi. Tindak pidana yang dilakukan dengan perencanaan itu biasanya melibatkan persiapan, alat, strategi, ataupun bahkan kolaborasi dengan orang lain. Hal ini menandakan bahwa pelaku itu memiliki niat yang jahat dan matang dan kesadaran penuh atas akibat tindakannya. Oleh sebab itu, perencanaan itu biasanya menjadikan alasan pemberat pidana. Dan sebaliknya, tindak pidana yang dilakukan tanpa rencana, misalnya terjadi secara spontan, akibat emosi yang sesaat, ataupun dalam keadaan panik yang menggambarkan bahwa pelaku tidak memiliki niat jangka panjang untuk melakukan kejahatan, hal ini dapat menjadi pertimbangan pemaaf ataupun peringan pidana. Dan hakim harus menilai sejauh mana sih elemen ini perencanaan itu hadir. Apakah pelaku menyiapkan alat atau pelaku memilih waktu tertentu, menyusun strategi, ataupun mencari kesempatan khusus. Di tingkat detail, perencanaan juga memengaruhi bobot pidana dengan menilai aspek perencanaan. Jadi hakim dapat menilai tingkat kesadaran, persiapan, dan kehendak pelaku sehingga pemidanaan menjadi lebih akurat dan proporsional dengan tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku. Lalu selanjutnya ada di huruf E, cara melakukan tindak pidana. Di sini cara pelaku melakukan tindak pidana itu menjadi indikator penting dalam menilai suatu tingkat kejahatan dan bahaya yang ditimbulkan. Jadi dalam pertimbangan ini mencakup apakah pelaku dapat menggunakan kekerasan, ancaman, tipu muslihat, penyalahgunaan kepercayaan, ataupun metode yang membahayakan keselamatan masyarakat. Jadi, cara melakukan tindak pidana juga dapat menunjukkan sifat kepribadian pelaku, apakah ia cenderung kejam, apakah dia cenderung licik, ataupun manipulatif. Jadi misalnya, tindak pidana yang dilakukan dengan cara sadis atau menggunakan alat berbahaya tertentu lebih berat bobotnya dibandingkan tindak pidana yang dilakukan tanpa kekerasan. Jadi, hakim di sini juga menilai apakah pelaku menggunakan teknologi canggih ataupun metode tertentu yang menunjukkan kemampuan kriminal yang tinggi. Jadi, semakin berbahaya cara pelaku melaksanakan tindak pidana, semakin besar pertimbangan untuk menjatuhkan pidana yang berat. Dan sebaliknya, jika cara yang digunakan tidak menimbulkan bahaya besar
ataupun dilakukan dalam keadaan terpaksa, hakim dapat mempertimbangkan untuk meringankan suatu pidana tersebut untuk pelaku. Dengan demikian, cara pelaku berperilaku selama tindak pidana memberikan gambaran konkret mengenai tingkat ancaman dan dampak yang dapat ditimbulkan pada masyarakat. Lalu selanjutnya ada di huruf F, yaitu sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana. Nah, setelah tindak pidana terjadi, perilaku pelaku menjadi salah satu indikator yang penting dalam menentukan suatu bobot pidana. Sikap yang kooperatif seperti menyerahkan diri, mengakui kesalahan, menolong korban, ataupun membantu proses penyidikan dapat menjadi alasan peringan. Hal ini menunjukkan adanya penyesalan dan kesadaran moral yang dapat menurunkan tingkat kesalahan subjektif. Dan sebaliknya, pelaku yang berusaha melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengancam saksi, ataupun memanipulasi fakta menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi menghambat proses pengadilan. Jadi perilaku seperti ini tentu menjadi alasan pemberat pidana, dan pertimbangan ini penting karena pemidanaan tidak hanya menilai perbuatan pada saat kejadian, tetapi juga karakter moral pelaku setelahnya. Dan sikap pasca perbuatan mencerminkan apakah pelaku masih berpotensi untuk membahayakan masyarakat ataupun sebaliknya. Jadi hakim di sini wajib menilai semua aspek ini secara objektif agar hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat pertanggungjawaban moral dan tingkat bahaya sosial yang ditunjukkan oleh pelaku. Selanjutnya di huruf G ada riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku. Dalam hukum pidana modern, pemidanaan itu tidak boleh dilepaskan dari konteks kehidupan pelaku. Jadi riwayat hidup mencakup usia, pendidikan, lingkungan keluarga, rekam jejak perilaku, serta kondisi emosional pelaku. Itu keadaan sosial dan keadaan sosial itu berkaitan dengan lingkungan sekitar pelaku. Apakah ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan, tumbuh dalam keadaan lingkungan yang kemiskinan, ataupun berada di bawah tekanan sosial tertentu. Sementara keadaan ekonomi menggambarkan kemampuan pelaku secara finansial yang dapat memengaruhi motivasi ataupun tingkat kesalahannya. Dalam unsur-unsur ini dipertimbangkan untuk mencegah pemidanaan yang tidak manusiawi ataupun tidak proporsional juga. Terutama ketika pelaku berasal dari kelompok rentan ataupun memiliki latar belakang yang sulit, pertimbangan ini juga memastikan bahwa penjatuhan pidana itu mempertimbangkan potensi rehabilitasi pelaku. Jadi di sini hakim wajib menilai apakah pelaku memiliki peluang untuk memperbaiki diri ataupun malah berpotensi menjadi lebih berbahaya ketika dijatuhi pidana berat itu tadi. Dengan demikian, menilai riwayat hidup dan kondisi sosial ekonomi, pemidanaan dapat mencerminkan keadilan yang substantif, bukan semata-mata mengikuti teks undang-undang secara kaku. Lalu, selanjutnya ada di huruf H, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Jadi pemidanaan itu bukan hanya berbicara mengenai pembalasan, tetapi juga berdampak signifikan pada kehidupan pelaku. Jadi setelah menjalani pidana, hakim itu wajib mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan akan menghambat masa depan pelaku secara tidak proporsional. Misalnya nih, bagi remaja, mahasiswa, atau pekerja produktif, pidana penjara dapat merusak masa depan mereka, menghilangkan kesempatan mereka untuk bekerja, menghilangkan kesempatan mereka untuk berpendidikan, ataupun kehidupan sosial yang sehat. Jadi pertimbangan ini tidak berarti pelaku dibiarkan tanpa hukuman, tetapi lebih kepada memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak menutup kemungkinan pelaku untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di lingkungan sosialnya. Dan prinsip ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam pasal 51, yaitu memasyarakatkan pelaku. Jika pidana terlalu berat dan merusak masa depan pelaku secara permanen, maka tujuan rehabilitasi tidak tercapai. Oleh karena itu, hakim dapat memilih pidana alternatif seperti pidana pengawasan, kerja sosial, ataupun pidana denda, jika dianggap lebih proporsional. Dan pertimbangan ini penting untuk menciptakan suatu sistem pemidanaan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada masa depan. Selanjutnya ada huruf I, pengaruh tindak pidana terhadap korban ataupun keluarga korban. Di sini hakim wajib menilai besarnya dampak yang ditimbulkan suatu tindak pidana terhadap korban maupun keluarganya. Jadi dampak ini dapat berupa kerugian fisik, psikis, emosional, sosial, hingga kerugian material. Dan tindak pidana yang menyebabkan trauma mendalam ataupun cacat permanen dan kerugian besar tertentu memerlukan pemidanaan yang lebih berat demi memberikan rasa keadilan bagi korban. Selain itu, dampak terhadap
terhadap keluarga korban juga harus diperhitungkan. Misalnya, kehilangan kepala keluarga, hilangnya mata pencarian, ataupun trauma kolektif yang dialami oleh keluarga. Jadi pertimbangan ini itu penting karena keadaan substantif tidak hanya melihat pelaku, tetapi juga pihak yang dirugikan. Dengan menilai dampak terhadap korban, hakim dapat memastikan bahwa putusan tidak mengabaikan penderitaan korban dan membutuhkan mereka untuk mendapatkan pemulihan. Dalam faktor ini juga berkaitan erat dengan prinsip victim orient justice, yaitu pemidanaan yang memperhatikan suatu suara dan kepentingan dari korban. Lalu selanjutnya di huruf J, ada pemaafan dari korban dan atau keluarga korban. Pemaafan itu merupakan aspek penting dalam pendekatan restoratif justice karena korban atau keluarganya memberikan pemaafan. Hal ini menunjukkan bahwa konflik sosial akibat tindak pidana telah mulai mereda. Pemaafan itu dapat menjadi pertimbangan yang signifikan bagi hakim untuk meringankan suatu tindak pidana karena hal tersebut mencerminkan adanya penyelesaian moral antara pelaku dan korban. Dan selain itu, pemaafan biasanya menunjukkan bahwa pelaku telah menunjukkan penyesalan, meminta maaf, ataupun memberikan ganti kerugian. Namun demikian, pemaafan tidak otomatis menghapus pidana. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai apakah pengampunan tersebut benar-benar tulus dan relevan dalam konteks pemidanaan. Jadi, di sini pemaafan juga dapat mengurangi kebutuhan akan pidana penjara yang berat, terutama jika hubungan sosial telah kembali pulih. Melalui pemaafan, pemidanaan dapat lebih mencerminkan nilai kemanusiaan dan pemulihan hubungan sosial. Dan selanjutnya yang terakhir, huruf K, yaitu nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya merujuk pada undang-undang tertulis, tetapi juga wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Dan nilai ini mencakup norma adat, kebiasaan, moral, dan rasa keadilan masyarakat setempat. Dengan mempertimbangkan nilai yang hidup, putusan hakim menjadi lebih relevan dan dapat diterima oleh suatu masyarakat, hingga mencegah munculnya ketidakpuasan ataupun rasa ketidakadilan. Dalam prinsip ini juga mencegah putusan yang terlalu formalistik dan tidak sesuai dengan kondisi sosial. Jadi, hakim di sini harus mampu menilai bagaimana masyarakat ini memandang suatu tindak pidana. Apakah dianggap berat, apakah dianggap berbahaya, memalukan, ataupun dianggap ringan. Jadi pertimbangan nilai hidup ini menjadikan pemidanaan lebih fleksibel, kontekstual, dan selaras dengan cita hukum Indonesia yang berakar pada Pancasila. Jadi selain itu, hal ini memperkuat orientasi sistem pidana Indonesia menuju suatu keadilan yang substantif yang mencerminkan nilai kehidupan masyarakat secara nyata. Demikian penjelasan lengkap mengenai pasal 51, pasal 53, dan pasal 54 KUHP baru. Kita dapat melihat bahwasanya pemidanaan tidak lagi dipandang hanya sebagai balasan, tetapi sebagai proses yang mempertimbangkan suatu keadilan, pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan sosial. Jadi di sini hakim diberikan pedoman yang jelas untuk memastikan pemidanaan tidak sewenang-wenang dan tetap selaras dengan nilai kemanusiaan. Semoga penjelasan saya ini membantu memahami untuk betapa kompleksnya dan berharganya proses pemidanaan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Sekian dari saya, Nikan Ayudya Bekti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.